Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sedikit informasi terbaru ya terkait hasil live streaming di Kemenpan RB tadi pagi ya. Di sini kami akan membahas terkait terjawab nasib untuk pelamar prioritas 2 dan 3 P3K Guru 2022. Jadi sebenarnya simpel saja kita bisa melihat intinya Bapak Ibu ya, bahwa kuncinya sebenarnya ada jika masih tersedia formasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya untuk P3K 2022 itu adalah jika masih tersedia formasi, seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan saja tombol subscribe ya, aktifkan lonceng notifikasinya, dan simak terus berita terbaru dari kami. Baik, informasi ini kami dapatkan di laman Facebook dari Kemendikbudristek. Di sini dikatakan bahwasanya untuk mekanisme penempatan P3K 2022 itu ada 3 Bapak Ibu ya. Tapi tidak selamanya ketiga mekanisme ini bisa dilaksanakan oleh Pemda. Terkadang seperti itu Bapak Ibu. Di sini akhir video nanti kita saksikan ya. Nah, di sini jika masih tersedia formasi. Nah, untuk penempatan yang sudah lulus passing grade, jadi di sini aman-aman saja untuk yang sudah lulus passing grade. Di sini dikatakan penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi pesertanya itu adalah guru yang sudah lolos passing grade pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2021. Intinya seperti itu ya. Jadi untuk peserta yang sudah lolos passing grade di tahun 2021, nantinya penempatannya itu ada di sekolah masing-masing. Jika di sekolahnya itu terbuka kuota formasi yang linear dengan ijazah atau sertifikat pendidik dari si peserta tersebut. Nah, apabila nantinya misalkan tidak ada kuota di sekolahnya, nantinya penempatannya itu adalah di satuan pendidikan lain atau di sekolah lain, bahasa sederhananya di sekolah lain yang masih membutuhkan kuota yang cocok dengan ijazah atau serdik Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade. Nah, di mana itu bisa terjawab? Tentunya itu bisa terjawab pada saat Bapak Ibu melamar formasi nantinya di SSCSN. Pada saat memilih formasi, nantinya kan akan muncul di situ Bapak Ibu ya. Kalau sekolah induk Bapak Ibu muncul, berarti secara otomatis Bapak Ibu langsung saja memilih sekolah induknya ya sebagai sasaran untuk penempatan atau pemilihan formasi. Namun, ketika sekolah induknya tidak muncul, berarti memang kuotanya tidak ada Bapak Ibu ya, dan tidak bisa dipilih. Makanya Bapak Ibu akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi berdasarkan by system yang muncul di halaman SSCISN Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu aturannya ya. Terkait penempatan yang sudah lolos passing grade, seperti itu ya. Nah, catatannya lagi di sini di bawah dikatakan jika masih tersedia formasi. Itu yang kami katakan tadi, bahwasanya intinya adalah jika masih tersedia formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Kemudian untuk mekanisme yang kedua, ini khusus untuk pelamar prioritas 2 dan 3, yaitu pesertanya adalah THK 2 dan guru honorer negeri terdaftar pada data pokok pendidikan. Nah, intinya juga adalah penempatannya ini nantinya itu jika masih tersedia formasi. Meskipun sudah melalui seleksi kesesuaian atau verifikasi dan dinyatakan lolos, tapi kalau misalkan formasi sudah tidak ada, nah itu akan terpending dengan sendirinya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi untuk pelamar yang tidak lolos passing grade tapi masuk dalam kategori THK 2 dan guru honorer negeri yang terdata di Dapodik 3 tahun terakhir, masa kerja 3 tahun ke atas, nantinya itu akan melalui seleksi kesesuaian verifikasi. Nah, di live streaming tadi itu sudah dijelaskan apa-apa saja yang perlu diverifikasi oleh Bapak Ibu ya. Nantinya Kemendikbud yang langsung memverifikasi, termasuk integritas, kompetensi, kemudian background check, latar belakang seperti itu Bapak Ibu, serta kinerja. Nah, itulah nantinya yang akan diverifikasi. Jadi nantinya itu seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, kemudian pedagogik, kemudian sosial, dan tentunya adalah kepribadian. Nah, ini adalah mekanisme yang kedua. Mekanisme kedua ini penempatannya nanti ditentukan juga oleh hasil penempatan di mekanisme pertama yang diisi oleh guru yang sudah lolos passing grade.
Intinya Bapak Ibu ya, jika ada formasi yang masih tersedia ketika pemenuhan kebutuhan untuk pelamar lolos passing grade itu sudah selesai, nantinya akan dilaksanakan mekanisme yang kedua ini oleh Pemda masing-masing. Seperti itu ya. Jadi berurutan. Intinya kata kuncinya adalah jika masih tersedia formasi. Seperti itu. Kemudian kita pindah lagi ke yang ketiga Bapak Ibu ya. Yang ketiga itu adalah seperti ini. Ada mekanisme yang ketiga adalah seleksi tes. Siapa yang diseleksi tes? Tentunya adalah yang ikut diseleksi tes. Bapak Ibu lihat semua di sini. Yang ikut diseleksi tes itu adalah guru honorer negeri yang terdata di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Itu yang akan ikut di seleksi tes menggunakan CAT atau CAT. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah lulusan PPG dan guru honorer swasta yang terdaftar pada data pokok pendidikan. Jadi saya pencarian dulu untuk guru swasta, baik itu 3 tahun atau di bawah 3 tahun. Kalau Bapak Ibu guru honorer swasta itu tidak lolos PG, otomatis akan diarahkan ke pelamar prioritas ketiga. Seperti itu bukan pelamar prioritas ketiga, tapi pelamar umum. Jadi seleksi tes ketiga ini untuk pelamar umum Bapak Ibu ya. Nah, untuk seleksi tes ketiga ini atau mekanisme ketiga ini yang melibatkan pelamar umum itu juga bergantung di hasil P1 dan P2 atau pelamar prioritas 1 dan pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, nanti ini bisa terlaksana untuk pelamar umum apabila masih ada kuota formasi yang tersedia setelah pemenuhan kebutuhan oleh P1 dan P2 P3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi intinya adalah jika masih tersedia formasi. Nah, buktinya ada di sini Bapak Ibu ya. Buktinya ada di sini. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini intinya adalah jika masih tersedia formasi. Jadi pertama, kedua, dan ketiga itu bisa terlaksana jika masih tersedia formasi. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat hasil akhirnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat hasilnya. Di sini dikatakan ya, pada mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 ini, kata kuncinya, ya, jadi Bapak Ibu ini berita simpel sekali untuk dipahami. Kata kuncinya adalah jika masih tersedia formasi ya, jika masih tersedia formasi. Jadi tidak otomatis. Cek dulu ya, jadi tidak otomatis masing-masing pemerintah daerah akan melakukan semua mekanisme. Karena kalau tidak ada formasi, maka sudah selesai dan tidak bisa dilakukan. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah tidak ada lagi formasi, maka sudah selesai Bapak Ibu ya, dan tidak bisa dilakukan. Tetapi kalau masih tersedia formasi di mekanisme 1, maka dilakukan mekanisme kedua yang melibatkan prioritas 2 dan 3. Jika formasi kedua ketiga masih tersisa di pemerintah daerah, maka kita lakukan yang ketiga. Mekanisme kedua dan ketiga ini sangat berdasarkan kepada ketersediaan formasi dan harapan formasi ini akan terus dimaksimalkan oleh masing-masing Pemda. Jadi intinya di sini Bapak Ibu ya, dikembalikan kepada Pemda. Jika Pemda bisa mengajukan formasi semaksimal mungkin Bapak Ibu ya, formasi semaksimal mungkin di masing-masing daerahnya, admin yakin bahwasanya prioritas 2, 3 dan pelamar umum bisa berpeluang besar untuk menjadi ASN di tahun 2022. Dan apabila Pemda itu kurang mengajukan formasi dan formasi kurang dan habis pada saat prioritas 1 dialokasikan, maka secara otomatis ini akan menjadi bumerang tersendiri untuk prioritas 2 dan 3 serta pelamar umum. Oleh karena itu, Kemendikbud tentunya sudah bergerak cepat akan segera berkonsolidasi dengan Pemda Bapak Ibu ya, agar bisa memaksimalkan kuota formasi, karena penentunya adalah kuota formasi. Admin sudah katakan tadi intinya adalah kuota formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi berita ini simpel sekali untuk Bapak Ibu pahami. Oke, dari mana admin mendapatkan informasi ini? Ini rekap dari webinar tadi siang ya. Dan di sini sudah terposting di Facebook. Nah, di sini admin mendapatkan informasinya di sini. Nah, admin mendapatkan di halaman Facebook Ditjen GTK Kemendikbud. Nah, ini adalah halaman Facebook Ditjen GTK Kemendikbud RI yang selalu memberikan informasi. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, ini pada webinar sosialisasi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Hari ini ya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril
Sebelumnya Ditjen Iwansel menjelaskan tentang hasil seleksi guru P3K tahun 2021. Setelah itu ia menjelaskan tentang jumlah formasi tahun 2022. Ini merupakan penjumlahan Bapak Ibu ya dari sisa formasi 2021 serta formasi yang sudah diusulkan Pemda pada tahun 2022. Setelah ia menjelaskan tentang mekanisme yang akan dilakukan pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya, intinya. Jadi intinya seperti itu. Ini adalah Bapak Ibu bisa dapatkan banyak informasi di sini juga di halaman Facebook Ditjen GTK Kemendikbud RI. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.